Saudara sekalian, satu di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, dia bertauhid, mengesahkan Allah, dia percaya bahwa dunia ini bukan akhir segalanya, tapi ada namanya alam akhirat. Kata Nabi, falyukrim dhaifah, maka hendaklah ia muliakan tetamunya. Bila kemudian ada tamu besar datang ke rumah kita, maka tentu lazimnya kita mempersiapkan segalanya. Rumah kita dibersihkan dari kabang-kabang yang mengotori, dari sampah-sampah, karpet yang bagus, permadani kita gelar, dan segalanya kita persiapkan untuk menyambut kedatangan tamu. Demikian pula hendaknya seorang muslim, saudara, yang akan kedatangan tamu agung namanya Ramadan. Ramadan itu Nabi menyebut syahrun azim, syahrun mubarak, bulan agung, bulan yang penuh berkah. Bila mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang mengerti segalanya, menyebut bulan itu bulan agung, maka keagungannya sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Bila Tuhan yang Maha Agung memberikan di dalam hati Nabi yang agung, sampai Nabi menyebutkan syahrun azim, seperti dalam hadis Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, bahwa Ramadan adalah bulan agung, Ramadan adalah bulan berkah, dan Ramadan itu akan datang kepada kita. Dan tidak mungkin kita nanti kalau ngaji nggak ditawakufkan, Ramadan maghrib ngaji, nanti nggak ada orang lagi pada buka makan timun suri, saya sendiri nanti. Betul nggak saudara? Kalau nggak ada apa-apa, jadi harus diisi ibadah lain. Ramadan akan datang sebagai tamu. Namanya tamu, dia tidak selamanya dia mau menghampiri kita. Lalu saudara sekalian, maka muslim yang baik harus mempersiapkan segalanya dengan kedatangan tamu agung yang namanya Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan sebelum Ramadan itu tiba, saudara? Maka ketika kita di rumah bakal ada tamu, kita pun harus bebersih rumah kita. Begitulah kita sebelum Ramadan datang, kita harus bebersih dari berbagai macam kesalahan. Oleh karena Ramadan bulan suci, yang bisa menikmati Ramadan yang suci-suci, yang kotor hanya dilewati
tapi tidak bisa menikmati Ramadan. Maka saudara, sebelum Ramadan itu datang sebagai bulan suci bertamu kepada kita, maka kita harus bebersih dulu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat adalah kunci segala kebahagiaan. Fattaubu miftahun likulli sa'adatin. Taubat itu adalah kunci bagi segala kebahagiaan. Orang kalau mau didatengin presiden saja atau pejabat saja bebenah, maka kita kudu bebenah dengan cara bertaubat. Taubat itu artinya kembali. Secara bahasa, kembali artinya kita kembali kepada Allah, menyadari keteledoran kita. Apa pentingnya taubat bagi orang yang mau mengalami Ramadan? Setidak-tidaknya saudara, ada dua kepentingan. Betapa pentingnya kita ini bertaubat kepada Allah. Yang pertama, li ajli taufiq fil ibadah, agar supaya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan aneka ragam ibadah. Maka sebelum Ramadan kita harus bertaubat. Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala an, seorang tabi'in besar, ditanya, Imam, kenapa ya badan saya ini sehat, tapi ama ibadah malam enggak kuat? Beliau menjawab, idza lam taqwa ala qiyamil laili fa'lam anna dhunubaka qad kabbadatka. Bila Anda tidak mampu untuk ibadah di malam hari, maka yakinilah dosa-dosamu membebani pundakmu. Allah itu maha suci, yang boleh dekat adalah yang suci-suci. Bulan Ramadan adalah bulan suci, yang boleh menikmati kehadiran Ramadan sebagai tamu adalah yang suci-suci. Maka cara kita menyambut kedatangan tamu agung, haruslah kita berbenah dengan cara kita bertaubat. Quran, kalam Allah, tidak akan diberi kemampuan orang untuk baca Quran kecuali yang sudah suci dari hadas, yang men dilarang baca Quran, lagi men kecuali sesudah mandi dulu suci baru boleh baca. Jiwa yang men dilarang oleh Quran, ngadu sama Allah, ya Rabb,
ini orang tolong jangan sentuh saya, biarin hari-hari dia, nggak boleh ngebet saya. Kata Quran, dia kotor ya Rabb, sebelum dia bertaubat jangan sentuh saya. Maka permintaan Quran diijabah oleh Allah. Lidah kita, mata kita, tangan kita enggak keburu ngebet Al-Quran, meski 24 jam waktu diberi oleh Allah. Lidah kita enggak keburu untuk baca, mata kita enggak keburu untuk lihat Al-Quran, padahal memandangnya saja ibadah. Lebih-lebih di Ramadan, syahrul Quran, bulan di mana Quran itu diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara, maka pentinglah kita bebenah, bersuci dengan cara kita bertaubat, agar supaya kita diberi kemampuan ibadah, menikmati kehadiran Ramadan di tengah-tengah kita. Yang kedua, mengapa kita harus bertaubat? Li qabulil ibadah, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Kebanyakan ibadah yang kita kerjakan ini, dari mulai melek mata sampai merem mata, adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu adalah hadiah, hadiah sedekah, hadiah. Dan kesalahan, apalagi pelanggaran adalah wajib kita tunaikan. Maka tuan utang tidak akan menerima sedekah dari orang yang berhutang. Ibu-ibu yang Ramadan kemarin seminggu, di Sya'ban ini bebenah, qada-qadain puasa itu sebelum masuk Ramadan, sebab tuan utang tidak menerima sedekah daripada orang yang berhutang. Yang dimauin tuan hutang adalah bayar hutang. Hutangmu bayar, sok-sokan lu pakai sedekah galak, utang begitu kata tuan utang. Ibadah sunnah adalah hadiah, sedekah sama Tuhan, sama Allah. Maka kewajiban-kewajiban itu harus kita bereskan. Maka di tanah Betawi, bulan Sya'ban disebut bulan ruah, bulan di mana kita ingat sama arwah para leluhur kita, ayah, bunda, kakek, nenek kita. Kalau mau jujur, kontrakan yang tiap bulan kita ambilin, duitnya itu tanahnya dari engkong kita, babak kita, enyak kita. Rumah yang kita tempatin seringkali adalah rumah babak dan enyak kita. Kita yang menikmati, mereka yang bersusah payah. Maka saudara, kita bulan ruah, kita kirim arwah, ziarahlah ke kubur daripada orang tua kita. Itulah rumah orang tua kita sekarang. Untuk apa? Ya, untuk kita bertaubat. Betapa orang tua kita nyebokin kita,
gedein kita, sekolahin kita, sampai jual-jual kebun. Udah gede kita nikah sama perempuan yang enggak dikenal oleh bapak dan nyak kita. Kita ngopenin dia. Begitu, hanya ngegedein doang orang tua. Maka sudah sewajarnya kita mengingat tentang kebaikan-kebaikan orang tua kita sebelum Ramadan. Syukur sama Allah, ada adat di kita punya negeri namanya nyekar. Itu bagus. Nyekar artinya nyekar tuh ya ziarah ke kubur ayah bunda. Ajak tuh anak-anak, jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka sebelum anak durhaka. Bagaimana itu? Betapa ada orang anaknya keragunan, diajak cuman mau ngakurin muka sama buyutnya doang. Ke Dufan diajak, ke Puncak, Anyer, ke tempat-tempat hiburan diajak, tapi ke kuburan orang tuanya orang pernah diajak. Rumah yang dia tempati enggak dibilangin, itu daripada ini yang punya kuburan, enggak diajak. Ini pengen anaknya soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah, ini ngimpi. Kata Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala an, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen selamat, anaknya soleh, selamat, bagus, nggak kena pergaulan bebas dan seterusnya, tapi prosedur yang kau tempuh keliru, ngimpi. Sebab perahu tidak bisa berjalan di daratan yang kering kerontang karena bukan prosedurnya. Maka saudara, cara kita bertaubat bagi kita sebagai anak yang kurang bersyukur sama orang tua, menggelin, dikasih duit buat bersekolah, buat jajan, dikasih motor, digadein, begitu, dijual, bilangnya hilang, begitu. Tapi orang tua kita baik, beliin lagi, sampai orang tua kita meninggal. Baru sekarang pas punya anak sadar, ya Allah, pegel juga ngurus anak, berarti emak gua lebih pegel nih sama kelakuan gua. Sekarang pengen berubah sebelum Ramadan, itu bagus. Kita bertaubat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abi Usaid al-Ansari. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah, faqala ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka, fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'? Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na'am, as-salatu alaihima wal-istighfaru lahuma wa infatu ahdihima wa silatu rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Ya Rasulullah, kata sahabat, saya ini punya abah udah wafat, emak juga udah mati, saya dulu bengal, nggak nyenengin orang tua, adanya megelin. Jadi ya Rasulullah, saya ini pengen balik. Adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana cara baktinya? Kata Nabi, na'am, ya banyak. As-salatu alaihima, kirim doa, kirim doa. Maka ruahan adalah salah satu jalan mengamalkan hadis ini, yaitu kirim doa
untuk ayah bunda kita. Kirim doa. Mumpung belum Ramadan, kita harus bebenah. Kita buangin tuh kabang-kabang rumah kita. Kita buangin noda-noda dosa kita, khususnya kepada orang yang punya jasa besar sama kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang punya jasa besar kepadanya, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kita menyambut Ramadan? Bebenah, bertaubatlah kita pada salah-salah kita. Jangan kita tidak bertaubat, sebab kerugian. Kalau enggak mau, jangan sampai dosa jauh lebih berharga di mata kita dibanding taubat. Tapi hendaklah taubat kita harus jauh lebih berharga. Sebelum tamu agung itu datang, berbenah dulu kita. Inilah satu dari banyak cara untuk kita menyambut tamu agung Ramadan yang akan datang kepada kita. Dari sekarang berbenah. Ini penting buat kita bersama. Maka disebut bulan ruah, bulan arwah. Kita harus banyak ziarah ke orang-orang soleh juga di Sya'ban ini. Sebagai apa? Minta sama Allah lewat wasilah kekasih Allah supaya ibadah Ramadan kita diterima Allah, supaya tamu itu merasa senang kepada kita. Jangan sampai tamu jadi cemberut sehingga kita enggak keburu ibadah. Dengar adzan isya aja Ramadan bukan alhamdulillah istighfar, astagfirullah. Mana belum ngopi, belum merokok, udah saja ya cepat amat. Begitu istighfar, kayak salah itu. Ini ada yang salah di kita, ada yang salah. Maka saudara, kita dari sekarang berbenah. Dua hal: pentingnya taubat supaya diberi taufik untuk ibadah, dan kedua, supaya kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan itu, saudara, kami yang ngisi materi setiap malam Ahad pada kajian tauhid di Nurul Yakin ini memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita niatkan taklim ini Syawal mau duduk lagi di majelis ilmu. Kenapa? Kalau kita niat ngaji Syawal mau ngaji lagi, maka andai umur kita tidak ada sebelum Syawal ngaji, maka kita akan dicatat sebagai wafat dalam keadaan menuntut ilmu, karena kita niatnya mau menuntut ilmu. Dan orang yang meninggal dalam niat menuntut ilmu dicatat sebagai syuhada, orang mati syahid yang masuk surganya duluan. Maka niatkan dengan tawakuf sementara ini, kita Syawal akan duduk kembali di majelis ilmu, menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala. Saudara sekalian yang mulia, begitu juga ini hama yang nonton mengikuti YouTube. Bila dalam kajian-kajian yang ada
ada hal yang kurang dimengerti atau sulit dicerna, kami mohon dibuka pintu maaf juga atas apa yang disampaikan yang sulit difahami itu atau sulit dicerna itu, atau hal-hal yang kurang berkenan. Begitu pula bila ada kebaikan-kebaikan yang ada dalam setiap kajian-kajian. Semua kajian itu ada kitabnya, tidak ada yang gak pakai kitab. Bila di dalam kitab itu ada yang salah dalam baca atau harokatnya, mengartikannya, mohon juga dibuka pintu maaf. Bila ada kebaikan-kebaikan yang ada dalam setiap kajian, itu murni dari Allah, dan kita bersama-sama menyebarkan ajaran agama ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba kita lihat konten-konten yang ada di medsos, banyak hal yang dihiasi oleh ajaran-ajaran yang keliru, melarang misbu sambanan, melarang maulid, dan seterusnya. Sampai barangkali di Sya'ban ini melarang nyekar, segala macam. Itu kenapa? Karena kita kurang open kepada ajaran yang ada, sehingga dikuasai oleh mereka-mereka pada. Maka kita harus bantu menyebarkan ajaran agama ini. Satu aja yang dapat kebaikan dari apa yang kita sebarkan, maka sama kita dapat nilai pahala besar sebagai dalalah alal khair, menunjukkan atas kebaikan, sebagai dakwah ilallah, menyeru, mengajak menuju kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam mahabbah pada Rasulullah, hidup dalam mahabbah Rasulullah, dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengikuti imam-imam mazhab yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima duduk-duduk kita di majelis ilmu ini dan memaafkan kekurangan kita dalam adab-adab mempelajari ilmu agama ini.